Seorang siswa keluar dari WC atau toilet membawa sebuah pistol dan menembaki siapapun yang dilihatnya. Kemudian ia menyerahkan diri ke pihak berwajib. Hai guys, welcome back to my channel bersama saya Irene. Di video kali ini guys, berbeda dari video-video sebelumnya. Hari ini saya akan membahas tentang kasus kriminal yang pernah terjadi sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 30 November tahun 2021 di United States Amerika. Kira-kira kasus kriminal apa nih yang akan saya bahas? Pastikan Anda tetap stay tune di channel YouTube Irene. Dan berikut kronologinya. Tidak 30 November tahun 2021, Oxford High School di Lake Point Community Church di Lake Orion, Michigan, berjuta, di mana seorang bocah berusia 15 tahun telah membunuh 4 orang siswa dan melukai 7 orang lain. Guys, mungkin beberapa bulan yang lalu kalian pernah mendengar kasus ini, karena kasus ini tuh sempat menjadi heboh tatkala seorang siswa yang berusia 15 tahun keluar dari WC atau toilet yang bernama Ethan Crumbley membawa sebuah pistol dan menembaki siapapun yang dilihatnya. Kemudian ia menyerahkan diri ke pihak berwajib. Dan seperti apa kronologinya? Kita akan bahas sampai selesai ini di channel YouTube Irene. Jadi guys, Ethan Crumbley ini adalah anak laki-laki berkulit putih yang berasal dari Michigan. Dia itu dituduh atas kasus penembakan di sekolah Oxford, Michigan, di mana dia membunuh 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dalam satu kali tembakan. Dia memiliki nama lengkap Ethan Crumbley, biasa dipanggil Ethan. Ia lahir pada tahun 2006 di Detroit, Michigan, United States. Dia memiliki seorang ibu yang bernama Jennifer Crumbley dan seorang ayah yang bernama James Crumbley. Jadi sehari sebelum pembantaian, si Ethan Crumbley ini membawa peluru ke kelasnya dan itu memamerkannya serta menguploadnya di Twitter beberapa jam kemudian. Kemudian ia juga menulis di Twitternya, "Sekarang saya menjadi kematian, hancur dunia. Sampai jumpa besok di Oxford. Sekolah waspada tentang itu." Jadi pihak sekolah ini mengetahui banyak detail yang meresahkan tentang si Ethan Crumbley ini sebelum kejadian penembakan itu terjadi, dan bahwa mereka menambah micu amukan pembunuhan remaja itu melalui serangkaian kesalahan langkah. Jadi guys, ternyata pejabat sekolah itu memperburuk situasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kepala sekolah itu membuat Ethan Crumbley menariknya keluar dari kelas dan memperingatinya bahwa layanan perlindungan anak mungkin akan dipanggil. Sehingga kata-kata dari kepala sekolah itu mendorong Crumbley untuk mempercepat jadwal pembunuhannya. Nah, kepala sekolah mengeluarkan Ethan dan membuatnya duduk selama 1,5 jam sambil menunggu orang tuanya di hadapan teman-teman sekelas. Jadi guys, ada satu teman sekelasnya itu mengatakan kalau ia diganggu oleh Ethan ini selama periode menunggu kedatangan orang tua Ethan, dan anak ini merasa sangat terganggu dengan kelakuan si Ethan tadi. Jadi guys, pertemuan antara guru dan orang tua Ethan itu dimulai pada pukul 10 pada tanggal 30 November tahun 2021. Orang tuanya itu dipanggil ke Oxford High School untuk bertemu dengan guru tentang perilaku anaknya si Ethan Crumbley. Dan tepat pada pukul 12.50 si Ethan ini menggunakan pistol Sig Sauer 9 mm milik ayahnya, dan ia menembakkan 30 peluru ke sekolah dan mengosongkan 2 magasin 15 peluru, menewaskan 4 siswa, yakni Madis Baldwin 17 tahun, Justin Sailing berusia 17 tahun, Kate Meyer 16 tahun, dan Hannah Santa Juliana berusia 14 tahun, dan melukai 7 siswa lainnya dan 1 guru perempuan. Jadi guys, beberapa menit kemudian Deputi Sheriff Oakland County menangkapnya dan dia didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 1 tuduhan terorisme yang memenjarakannya sampai mati,
dan 7 tuduhan penyerangan dengan niat untuk membunuh. Dia juga diserang dengan 12 kepemilikan senjata api dalam melakukan kejahatan. Kemudian jaksa menegaskan bahwa tuduhan lain juga dapat diajukan atas namanya diadakan pada tanggal 1 Desember yang lalu tahun 2021. Jadi pistol atau senjata yang digunakan dalam kejadian tersebut itu dibeli oleh tersangka bernama James Crumble. Nah guys, dalam persidangan terkait kasus penembakan muncul beberapa fakta tentang si Ethan yang ternyata mengalami gangguan mental. Nah guys, sebelum 3 minggu kejadian penembakan terjadi, dalam suatu gugatan disebutkan, jadi si Ethan ini membawa kepala burung dalam toples berisi cairan kuning ke sekolahnya, dan dia itu meninggalkannya nih di atas kertas toilet di kamar mandi. Nah, dari rekaman CCTV pihak sekolah mengetahui bahwa yang melakukan hal itu tak lain adalah si Ethan Crumble ini. Namun guys, pihak sekolah itu meyakinkan para siswa dan orang tua kalau hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Tidak bisa. Hal seperti itu tidak dikhawatirkan bagaimana? Nah, jaksa persidangan juga menggambarkan sedikit tentang kondisi mentalnya dari teks yang dikirimkan Ethan kepada temannya, di mana si Ethan Crumble ini memberitahu temannya bahwa dia itu sering mengalami halusinasi. Jadi katanya juga kepada temannya, nah ibunya itu sering mengira dan menuduhnya menggunakan narkoba. Dan ibunya itu berpikir itulah alasan mengapa si Ethan Crumble ini sangat marah dan sering merasa sedih sepanjang waktu. Dan si ibunya, si Jennifer Crumble ini, tidak mengkhawatirkan tentang kesehatan mental dari Ethan Crumble ini. Nah, teks lain dari Ethan Crumble kepada temannya menunjukkan bahwa dia telah meminta ayahnya James Crumble untuk membawanya ke dokter, tetapi sang ayah hanya memberinya beberapa pil dan menyuruhnya untuk meminumnya agar ia dapat meredah depresi. Jadi kedua orang itu sama sekali tidak peduli nih dengan kesehatan mental dari Ethan Crumble. Pada satu titik guys, Ethan memberitahu temannya dalam sebuah teks, saya butuh bantuan, saya berpikir untuk menelpon 911 sehingga saya bisa pergi ke rumah sakit. Tetapi seandainya orang tua saya tahu, mereka akan sakit. Jadi si Ethan Crumble ini betul-betul sudah sangat terganggu kesehatan mentalnya. Sudah kesehatan mentalnya terganggu, ia juga sering berhalusinasi. Kedua orang tuanya juga tidak mempedulikan kesehatan mentalnya, maka ia ini semakin menjadi-jadi ya. Ada di pikiran itu sudah tidak dapat tertolong lagi, sehingga ia nekat untuk melakukan penembakan di sekolah sendiri sehingga menewaskan 4 orang dan 7 orang lain luka-luka. Dan kemudian guys, fakta yang ditemukan oleh seorang guru saat memberikan pekerjaan rumah matematika kepada si Ethan Crumble ini, ternyata si Ethan Crumble ini menggambar pistol dengan kata-kata pikiran tidak akan berhenti, bantu saya. Digambarkan juga peluru dengan tulisan darah di mana-mana di atas seorang yang tampaknya telah ditembak 2 kali dan berdarah. Kemudian guys, ketika ia selesai menuliskan itu, di bawahnya ada sebuah emoji tertawa. Kemudian ia juga menulis note kepada gurunya, hidupku tidak berguna dan dunia sudah mati. Nah, justru hal ini membuat sang guru itu khawatir sehingga bertemu dan mendiskusikan tentang Ethan kepada kedua orang tuanya. Dan beberapa jam sebelum kejadian penembakan itu terjadi, guru tersebut bertemu dengan kedua orang tua dan Ethan menurut pengakuan sang guru di pengadilan. Dan di sisi lain, si guru ini juga memberikan saksi bahwa kedua orang tua dari si Ethan Crumble ini, si James dan si Jennifer Crumble ini ternyata tidak mempedulikan tentang kesehatan mental anaknya dan juga sangat cuek dengan anaknya, bahkan tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada si Ethan Crumble ini. Jadi saat gurunya itu mengajak kedua orang tuanya melakukan pertemuan, jadi ada gurunya,
kedua orang tuanya, si James dan si Jennifer serta si Ethan Crumbley ini. Jadi gurunya itu mengatakan nih kepada kedua orang tuanya bahwa si Ethan ini kayaknya mengalami gangguan mental karena dia itu sering berhalusinasi, dia juga sering menuliskan tulisan-tulisan yang seperti ancaman. Bahkan si Ethan Crumbley ini seperti seorang anak yang kurang perhatian dan kasih sayang. Ketika si gurunya itu memberitahu kepada kedua orang tuanya, dan ternyata guys, yang perlu kalian tahu, respon dari kedua orang tua Ethan Crumbley ini sangat disayang. Kenapa? Karena mereka malah tidak peduli kepada anaknya dan memberitahu gurunya bahwa mereka ini sebentar lagi ada kerja. Jadi ketika gurunya itu menjelaskan tentang kondisi mental anaknya, mereka itu malah bilang ke si gurunya itu tadi bahwa sebentar dulu ya Bu Guru, soalnya saya ini lagi kerja, saya ini sibuk ya. Dan pada saat itu respon kedua orang tua ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka itu seperti tidak mempedulikan si Ethan Crumbley ini, dan mereka juga memberikan alasan yang tidak masuk akal kepada guru Ethan Crumbley ini. Mereka berkata bahwa ya si Ethan itu nanti baru kita urus, untuk sekarang ini tidak bisa karena saya harus terlibat kerja, ada banyak yang harus saya kerjakan, untuk saat ini saya sakit. Jadi kurang lebih itu yang dikatakan oleh kedua orang tua dari Ethan Crumbley oleh sang guru. Dan sang guru ini juga kaget. Biasanya kalau seorang guru menceritakan tentang kesehatan mental yang terganggu dari anak kepada orang tuanya, pasti orang tuanya itu akan meminta waktu sedikit ya untuk berbicara dari hati ke hati dengan anaknya, mengajar anaknya. Tapi tindakan kecil seperti itu tidak dilakukan oleh kedua orang tua itu. Dan pada saat itu juga bukan hanya gurunya, kepala sekolahnya yang memberi kesaksian, ada juga seseorang yang bernama Andrew Smith, yaitu adalah bos ya atau atasan dari Jennifer Crumbley ini. Dia juga memberi kesaksian bahwa si Jennifer sang ibu mengirimi teks kepadanya. Jadi si ibunya ini meminta bosnya untuk tidak menghakiminya atas apa yang dilakukan oleh Tuhan tersebut. Nah, si Andrew Smith ini kaget karena dia itu tidak habis pikir apa yang dikirim oleh si Jennifer Crumbley ini. Karena setahunya itu seorang ibu kalau mengalami kejadian seperti itu pasti dia akan lebih memilih anaknya dibanding pekerjaan. Tetapi yang dilakukan Jennifer Crumbley itu tidak seperti itu. Dia justru mengkhawatirkan pekerjaannya dibanding kesehatan mental sang anaknya di belakang. Dan itu dia tadi ya, informasi dan beberapa fakta tentang kasus penembakan yang terjadi di United States tepat tanggal 30 November tahun 2021. Nah guys, dari kisah ini kita belajar bahwa perhatian orang tua terhadap anak sangat diperlukan dalam kesehatan mental maupun keseharian sehari-hari. Pekerjaan memanglah penting, tetapi kesehatan mental anak juga lebih penting dibandingkan pekerjaan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesehatan mental anak kita dan selalu memberikan perhatian serta kasih sayang untuk anak kita agar mereka tahu dan mereka sadar bahwa mereka itu sangat dicintai dan disayang oleh kita orang tua. Dan itu dia tadi kasus kriminal yang sempat menghebohkan dunia di United States tepat tanggal 30 November tahun 2021. Semoga informasi dan beberapa fakta yang sudah saya berikan kepada Anda dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Thank you.